قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifatnya yang sempurna, dengan nama-nama Allah yang mulia. Allah Ar-Razzaq, Maha memberikan rizki, sehingga dengan rizkinya kita mudah menjalani kehidupan dan juga mudah untuk melaksanakan aktivitas kita keseharian. Mugi-mugi setiap rezeki yang ada membawa berkah bagi kita sekalian, menambah keberkahan dalam rumah tangga kita, menambah keberkahan dalam setiap usaha kita, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari kesulitan dalam hal rezeki dan juga dari berbagai macam musibah lainnya. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, khulafaur rasyidin, dan juga ada sahabat-sahabat yang dikabarkan masuk surga. Ada sahabat saking kalangan muhajirin dan ansar, ada sahabat yang mengikuti perang Badar dan mengikuti bai'atul ridwan. Mugi-mugi kita semuanya termasuk pengikut Nabi SAW dan mengikuti para salafus saleh dari para sahabat. Kita berada di atas sunnah Nabi SAW, mudah mendapatkan telaga yang penuh kenikmatan di akhirat kelak, mudah mendapatkan syafaat dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mugi-mugi kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Allahumma amin. Malam hari ini, malam Kamis, ya, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dengan tema saking surah Yasin. Terakhir yang kita bahas ayat ke-12. Ya, kita membahas pada kali ini ayat selanjutnya, yaitu ayat 13 dengan judul dakwah itu hanya menyampaikan. Jadi bapak, ibu-ibu, dan kita semuanya ketika mendakwahi orang lain, tugas kita itu hanya menyampaikan. Adapun hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa bicara, menyampaikan hujah-hujah, menyampaikan berbagai macam dalil. Namun untuk orang itu manut, orang itu menjalankan perintah, baik untuk suami yang ada di rumah, untuk istri juga demikian, atau untuk anak-anak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala untuk membuka hatinya untuk menerima hidayah.
Tugas kita hanya mendakwahi saja, menyampaikan saja dengan ilmu yang bapak-bapak, ibu-ibu miliki. Mugi-mugi dengan kita terus mendakwahi, Allah membukakan pintu hidayah. Namun kalau tidak mendapatkan hidayah, yang penting kita, tugas kita sudah menyampaikan. Kali ini kita lihat tafsir surat Yasin ayat 13 sampai 17. Monggo Mas Edi untuk membaca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketika utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepadamu, mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Rabb kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu, dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Baik. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Dan buatlah bagi mereka suatu permisalan atau perumpamaan, yaitu dengan penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Isja'ahal mursalun, ketika utusan di sini bisa jadi rasul, bisa jadi orang-orang yang berdakwah, menyampaikan ilmu, mengajak. Ya, pokoknya utusan ini secara umum. Iz arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma. Kemudian ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. 2 orang ini didustakan. Orang-orang tidak mau mengikutinya, enggak mau manut pada 2 utusan ini. Fa'azzazna bisalisin. Kemudian kami kuatkan lagi dengan utusan yang ketiga. Berarti sekarang tambah 1 lagi, jadi 3 utusan. Faqalu inna ilaikum mursalun. Mereka bertiga ini mengatakan, kami wahai kaumku ini menyampaikan bahwasanya kami ini utusan yang nanti menyampaikan kebenaran di tengah-tengah kalian. Maka kaumnya mengatakan, qalu ma antum illa basyarum misluna. Tidak mau menerima. Mereka katakan, kami ini hanyalah kaum, hanyalah manusia, basyarum, basyar, manusia semisal kalian. Jadi kalau utusan ini manusia, yang diajak juga tadi manusia.
Kemudian wa ma anzala rahmanu min syai'in antum illa takdzibun. Kemudian dikatakan, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, mereka ingkari ajaran tadi, dan tidak lain hanyalah pendusta belaka. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka itu berkata, Rabb kami mengetahui bahwa sungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kalian. Kemudian orang-orang yang diutus tadi mengatakan, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugas kami itu hanya menyampaikan saja. Berarti menyampaikan nantinya ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Ingat, ini kelanjutan dari ayat sebelumnya. Karena ayat sebelumnya diterangkan ada orang yang menerima kebenaran, ada orang yang tidak menerima kebenaran. Ya, sebelum ayat ke-12 kemarin, sebelum ayat ke-12 dari 1 sampai 11, itu nanti dijelaskan tentang dua golongan. Ada yang mau menerima kebenaran, mau menerima dakwah, ada yang tidak mau menerima. Nah, di sini dibahas orang-orang yang tidak mau menerima dakwah. Maka dihibur para dai, orang yang berdakwah, tugasmu cuma menyampaikan saja. Kalau sudah sampaikan, selesai. Nah, sekarang kita lihat penjelasan ayat. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, permisalan suatu negeri yang diutus dua orang utusan atau rasul, mereka berdakwah untuk mengajak manusia supaya bisa beribadah pada Allah semata dan mengikhlaskan ibadah padanya. Mereka pun berdakwah untuk melarang dari kesyirikan dan maksiat. Baik, lihat dakwanya di sini dia sampaikan. Tujuan dakwah yang paling penting, kita larang orang-orang untuk berbuat syirik. Apa yang dimaksud syirik? Ingat, ini dakwahnya para rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Telah kami utus, sungguh telah kami utus pada setiap umat, yaitu perintahnya adalah ani'budullah, supaya mereka menyembah Allah saja, bertauhid. Wajtanibut taghut, kemudian jauhilah taghut. Apa yang dimaksud taghut? Ada beberapa contoh yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan setan, ada yang mengatakan taghut juga itu adalah patung. Ada juga yang mengatakan dukun, orang pintar. Itu termasuk taghut. Dan taghut nanti dilihat dari sisi, ada orang yang dia ridho dirinya itu disembah, atau ada manusia yang dirinya itu ridho, senang dia itu disembah. Maka orang ini namanya taghut. Ya, orang ini namanya taghut. Namun ada dari ditinjauan dari orang yang menyembah, yaitu dari yang nyembahnya, bukan dari yang disembah. Ada yang menyembahnya ini misalnya menyembah Uzair seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Uzair tidak ridho, Uzair tidak senang. Namun umatnya di sini menyembahnya. Berarti dari sisi orang yang menyembahnya dikatakan taghut. Namun dari sisi Uzair bukan taghut. Sama juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Dari sisi orang-orang yang mengagungkan Nabi Isa berlebihan beribadah pada Nabi Isa, berarti Nabi Isa dianggap taghut. Namun Nabi Isa sendiri bukan taghut. Intinya menyembah, kita diperintahkan menyembah Allah saja, dan diperintahkan untuk menjauhi taghut, atau secara umum kita katakan menjauhi kesyirikan. Apapun bentuknya di sini, baik syirik besar, memberikan sedekahan untuk laut, labuan untuk laut. Kadang di bulan-bulan tertentu ada yang menyebutkan tanda-tandanya, bahkan sampai bisa menyatakan
labuan ini diterima atau tidak? Apa tanda diterimanya? Ketika dilabuh nggak balik-balik kan? Ya. Apa tanda tidak diterimanya? Balik lagi. Padahal ya balik lagi ya mungkin musim ombak. Sehingga dari sini nanti punya keyakinan lagi karena tadi sedekah lautnya tadi yang dilabuhkan tadi itu balik, berarti nanti dia minta tumbal yang lainnya berupa orang. Ada yang sebentar lagi mati. Keliru nggak keyakinan seperti ini Bapak Ibu? Kelirunya di mana? Syirik bukan? Syirik. Apa biasa-biasa? Mending wong selingkuh apa yang tadi? Ya nggak bisa kita banding-bandingkan sih, ya tetap ya dosa besar, ya kabeh ya dosa besar. Nyolong dengan selingkuh mana yang lebih parah? Kabeh parah. Oh, kabeh parah. Ya nggak bisa ya memang iya, tapi ada dari sisi dosa itu. Dosa syirik itu tingkatannya lebih tinggi dikarenakan ini menyekutukan Allah. Ada dosa-dosa di bawahnya lagi. Yang ini tidak sampai derajat syirik. Intinya tadi dua-duanya tidak boleh. Namun ada yang lebih parah. Pokoknya tiang muslim untuk sesajinya, sedekahnya, persembahannya, semuanya hanya boleh untuk Allah. Tidak boleh Allah disekutukan dalam hal ini. Tidak boleh disekutukan dalam hal tumbal-tumbal. Tidak boleh disekutukan dalam hal sedekah-sedekahan tadi. Tidak boleh Allah itu disekutukan dalam hal ibadah-ibadah, termasuk juga doa. Nah, ini butuh untuk dijelaskan. Karena ini adalah dakwahnya para rasul. Sama kalau jenengan mau bandingkan, ada yang pakai jimat-jimat, itu perbuatan syirik. Ini lebih parah daripada dosa besar yang lainnya loh ini. Ya, lebih parah daripada dosa besar yang lainnya. Ada seorang sahabat, lihat sahabat yang lainnya, Rasulullah SAW juga pernah melihat ada seorang sahabat pakai jimat untuk melindungi dirinya dari penyakit. Nabi SAW katakan, ma hadihi, apa ini yang kamu pakai? Gelang apa yang kamu pakai? Dia katakan minal wahina, itu untuk cegah penyakit. Kemudian Nabi SAW katakan inziha, copot itu. Lau mitta wa huwa alaika ma'aflahta abadan. Nabi SAW katakan kalau kau masih pakai itu, pakai jimat tadi sampai engkau mati. Sampai apa? Mati. Masih dalam memakai jimat tadi, ma'aflahta abadan, engkau tidak akan pernah beruntung selamanya. Tidak beruntung di akhirat pula. Karena ini bukan dosa sembarangan. Karena ini adalah dosa kesyirikan. Kita meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kita sekalian dijauhkan saking dosa syirik. Allahumma amin. Terus yang berikutnya. Ada dua orang yang telah diutus, lalu diutus lagi rasul yang ketiga. Jadilah ada 3 utusan. Tetap saja dakwah ditolak. Nah, lihat. Kadang peringatan itu Allah memberikan sebab. Satu orang datang untuk dakwahi, satu orang ini nggak mempan, masyarakatnya ngeyel, nggak mau nerima, datang yang kedua. Ada yang juga tidak mau nerima, datang lagi yang ketiga. Tetap juga ngeyelan loh ini. Pernah nggak seperti ini rasakan? Betul apa pernah? Pernah ngalami juga. Maka diutusnya seorang rasul atau datangnya seorang pendakwah itu jadi hujah loh, itu jadi sebab. Ingat, Allah nanti bisa beralasan. Kemarin sudah diutus 1, kamu ngeyelan, didatangkan yang kedua, masih juga gak mau nerima, didatangkan yang ketiga, ngeyelan terus. Maka kalau dia beralasan, wah saya belum menerima dakwah, maka Allah punya alasan.
kamu tidak mau menerima dakwah sama sekali, padahal sudah ada di tengah-tengah kamu orang-orang yang mendakwahkan kamu untuk jadi baik. Namun kok kamu nggak manut, namun kok kamu nggak mau ke masjid, namun kok kamu nggak mau patuh, namun kok kamu nggak mau beribadah pada Allah, maka tidak ada alasan lagi kalau sudah diutus seperti itu. Ya, karena sudah disampaikan oleh utusan-utusan tadi, oleh pendakwa-pendakwa tadi loh Bapak Ibu-ibu. Lebih parah lagi kalau dia sudah tahu ada orang yang mendakwahi kemudian dia dustakan itu sampai mengatakan tidak ada sama sekali yang menyampaikan saya dakwah. Padahal sudah ada majelis pengajian. Majelis pengajian itu jadi sebab loh kita itu bisa dituntut oleh Allah. Kenapa kowe iki ora ngaji? Ya. Ngapa orang ngaji? Allah punya alasan nanti ini. Ini sudah ada pengajian, kok kamu itu nggak datang? Kok cuma tidur saja? Kok cuma delok TV saja? Kok cuma main-main terus? Alasannya gur gerimis. Allah punya hujah nanti itu, ya. Akan ditagih nanti, ditanya, kamu kenapa itu nggak ngaji? Padahal sudah ada disediakan fasilitas-fasilitas untuk ngaji. Terus berikutnya, malah kaum yang didakwahi berkata, kami juga manusia semisal kalian. Nah lihat, kalau orang didakwahi itu biasanya ngilang cari-cari alasan, golek alasan. Coba lihat, kamu kan sama dengan saya. Dia kira harus diutus malaikat dulu baru mau tobat. Ya, datang orang warak. Wah, kowe kan orang warak. Aku ya orang warak. Kenapa nggak dari planet lain? Dia maunya yang istimewa. Ya, mungkin dari malaikat, mungkin dari wong Amerika. Ya, pokoknya dari orang-orang luar. Padahal hikmahnya Rasul itu diutus orang Arab, Rasulnya ya saking bangsa Arab, bahasanya sama. Dia tahu masalah-masalah kaumnya itu apa. Dia tahu masalahnya, oh ini syirik, oh ini selingkuh, oh ini mabuk, oh ini main judi. Dia tahu masalah-masalahnya semuanya. Beda dengan orang luar, apalagi dari makhluk lain. Saking malaikat, nggak bisa sama. Ini cuma cari-cari alasan. Sama seperti orang itu ketika sudah tahu ada yang benar, nuduh-nuduh. Wow, kok iki melu aliran radikal, aliran keras, aliran ISIS, aliran teroris. Padahal orang paham loh, iki ISIS iki apa, teroris iki apa, ya, nggak paham. Wong orang sekolah, mau semua bantah yang wis doktor, ya, sudah punya gelar dibantah karo anak lulusan SMP, ya. Masa yang lulusan doktor tadi, paham gak dokter nih? Dokter tadi dilawan dengan yang lulusan SMP, yuk nggak bisa. Ini nuduh itu sesat. Terus dokter masa sudah bisa sesat kamu sebut? Kamu apalagi kalau lulusan SMP? Gampangannya kayak gitu. Wong ini sekolah tinggi-tinggi sampai Arab. Ini sekolahnya cuma ya. Itu pun SD yang ngantuk-ngantukan. SMP juga ngantuk-ngantukan. SMA yo bolos-bolos. Ya. Mau protes pada orang yang sudah ngaji paham agama, langsung sudah punya gelar tinggi dari belajar agama tadi. Gampang sekali orang itu saat ini tuh gelarin orang itu sesat. Wah, hati-hati kowe iki ngaji ning warak iki. Wah, itu kalau orang sesat itu keras. Apa standar sesat karo keras ini cuma karena beda saja. Saya nggak mau ini terus jadi keras seperti itu. Ya, apa standarnya kan nggak jelas. Masa cuma nggak mau amalan ini, nggak mau amalan ini kok jadi keras?
Kok ngajak orang itu sholat kok jadi keras? Kok ngajak ibu-ibu itu jilbabnya lebar-lebar kok jadi keras? Ya, terus mau lemah lembut gimana lagi? Di lembutnya itu gimana lagi? Wong ini dikasih tahu ini jalan yang benar, ini dikasih tahu ajaran yang benar, ini kasih tahu ini ajarannya ya muslim ya. Harus apa? Sholat. Masa memberitahu seperti itu kok jadi salah? Berarti ngaji ki nggak usah ngajak orang sholat berarti? Berarti ngajak selingkuh saja, ngajak minum saja berarti. Cara seperti itu. Ya, terus yang berikutnya. Maksud mereka, apa yang membuat para rasul lebih unggul daripada mereka, padahal sama-sama rasul juga manusia. Nah, itu kan cuma menganggap remeh coba. Wah, itu kan cuma manusia juga. Saya juga manusia. Dia sudah menganggap remeh. Kenapa dia maksudnya kenapa nggak dari malaikat saja yang datang untuk dakwai saya? Atau mungkin dari setan gitu yang dakwai saya? Kenapa dengan manusia yang semisal? Ini kan cuma cari-cari alasan. Intinya nggak mau nerima kebenaran. Iya kan? Intinya nggak mau menerima kebenaran. Kalaupun datang malaikat, nanti dia buat alasan baru lagi. Kok datang dari malaikat? Kenapa nggak dari manusia saja? Orangnya kan seperti itu. Nah, terus namun para rasul mengatakan pada umatnya, yang artinya rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Baik, Rasul berkata, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, betul. Akan tetapi manusia itu ada yang Allah berikan keistimewaan, diangkat jadi Rasul. Terus, kaum tersebut intinya masih mengingkari wahyu yang diturunkan, dan mereka pun mendustakan para rasul yang diutus. Namun para rasul ketika mengatakan, Rabb kami maha tahu kalau kami adalah utusan untuk kalian. Maksudnya, kalau para rasul itu berdusta, tentu mereka akan mendapatkan siksa. terus. Tugas setiap utusan atau rasul hanyalah memberikan penjelasan yang segamblang-gamblangnya sesuai yang diperintahkan. Ingat, jadi rasul atau dai atau pendakwah cuma ngomong saja segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya. Kalau sudah jelas berarti sudah rampung, selesai. Urusannya itu yang dengar tadi, itu urusannya mau nerima atau tidak, tugasnya masing-masing. Disuruh sholat, ya malah sholat, berarti salahnya siapa? Salahnya tadi jamaahnya yang salah. Disuruh bayar zakat, nggak mau bayar zakat, siapa yang salah? Jamaahnya yang salah. Karena sudah disampaikan, diingatkan syirik, kok malah neruskan kesyirikan, berarti siapa yang salah? Jamaahnya yang salah. Karena dai atau pendakwah atau rasul sudah menyampaikan, selesai tugasnya. Yang penting dia jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Terus, sedangkan untuk memberikan hukuman bukanlah tugas para rasul. Jika yang dijelaskan itu diterima, maka itu adalah taufik dari Allah. nah lihat, ini tugasnya seorang muslim kalau sudah nasihati yang lainnya. Seorang istri nasihati suami, suaminya malas sholat. Kalau suaminya dapat hidayah, dia katakan alhamdulillah Allah yang beri petunjuk. Alhamdulillah Allah yang beri petunjuk, bukan usaha dia di sini. Allah yang membuka pintu hatinya sehingga mau menerima hidayah. Terus, jika tidak diterima dan yang didakwai tetap dalam keadaan belum mendapatkan hidayah, maka rasul utusan tak bisa bertindak apa-apa. nah kalau sudah disampaikan tidak diterima, berarti sudah selesai. Rasulnya ini tidak disalahkan apapun. Yang nanti yang melanggar itulah yang dihukumi salah. Terus Ibnu Katsir rahimahullah berkata, utusan itu berkata, sesungguhnya kami hanyalah menyampaikan apa yang mesti disampaikan pada kalian. Jika kalian taat, maka kebahagiaan bagi kalian di dunia dan akhirat.
Jika tidak mau mengikuti, kalian pun sudah tahu akibat jelek di balik itu semua. Wallahu a'lam. Jadi kalau sudah sampaikan, kalau dapat hukuman itu akibat tidak mau menerima kebenaran. Terus pelajaran. Pelajaran lain yang bisa diambil dari ayat di atas. Baiknya memberikan perumpamaan ketika memberikan penjelasan. Dalam ayat yang dibahas dijelaskan bahwa kalau Nabi Muhammad SAW ditolak dakwahnya, maka itu juga terjadi untuk Rasul atau utusan yang lain. Kalau Nabi saja bisa ditolak dakwahnya, berarti untuk yang lainnya juga bisa sama. Untuk seorang kepala keluarga nasihati istrinya ngeyel terus. Kalau sudah dinasihati sudah, ini tidak diterima. Yang lainnya dulu para rasul juga ada yang dakwahi juga tidak diterima. Harus sadari seperti itu. Tugas kita cuma menyampaikan. Sehingga gini Bapak Ibu, ketika kita sudah menyampaikan, sudah pasrah pada Allah. Kita cuma menyampaikan saja. Untuk dia berubah, serahkan pada Allah. Untuk dia jadi lebih baik, serahkan pada Allah. Sehingga kita tidak memaksa. Sifatnya yang tidak memaksa. Ketika orang sudah menyampaikan seperti ini, kok dia nggak mau berubah? Nah itu bukan urusan kita. Yang penting sudah menyampaikan. Terus yang kedua. Orang kafir sama miripnya dilihat dari zaman dan tempat. Sama-sama sulit menerima kebenaran. Orang kafir sama miripnya dilihat dari zaman dan tempat. Sama-sama sulit menerima kebenaran. Maka kalau tiang muslim, bapak ibu-ibu, muslim nggih? Nah, muslim kok sulit menerima kebenaran, berarti memiliki sifat orang kafir. Orang kafir itu sulit menerima. Jadi kalau muslim itu mau menerima kebenaran, berarti dia jauh dari sifat orang kafir. Namun kalau muslim tidak mau menerima kebenaran, padahal wis dijelaskan segamblang-gamblangnya, berarti ada pada dirinya sifat-sifat orang kafir. Terus yang ketiga. Orang kafir telah diberikan peringatan dan penjelasan. Jika menolak, mereka akan mendapatkan siksa. Orang kafir telah diberikan peringatan dan penjelasan. Kalau menolak, nanti urusannya dia akan mendapatkan siksa. Nah, kalau kita pahami demikian, satu poin lagi kita bahasin tentang hidayah itu milik Allah. Kita lihat bagaimana Nabi SAW mendakwai pamannya Abu Thalib. Lihat dalam kisah ini. Hidayah milik Allah. Dalam sirah Nabi SAW dijelaskan bahwa paman Nabi Abu Thalib biasa melindungi Nabi SAW dari gangguan kaumnya. Lihat, paman Nabi SAW ada yang di sini yang tidak beriman, yaitu Abu Thalib. Ada yang matinya dalam keadaan beriman. Ada Hamzah bin Abdul Muthalib, ada Abbas bin Abdul Muthalib. Kalau di sini yang kita bahas Abu Thalib, dia mengasuh Nabi. Namun sayangnya sampai meninggal dunia dia tidak mau beriman pada Nabi SAW. Kita lihat kisahnya. Perlindungan yang diberikan ini tidak ada yang menandinginya. Oleh karenanya Nabi SAW mengharapkan hidayah itu datang pada pamannya. Saat menjelang wafatnya, Nabi SAW menjenguk pamannya tersebut dan ingin menawarkan pamannya masuk Islam. Nah, berarti di sini ada anjuran menjenguk orang sakit dan boleh menjenguk non muslim dengan catatan ingin mendakwahinya. Boleh menjenguk non muslim berdasarkan hadis ini dengan catatan ingin mendakwahinya. Terus beliau ingin agar pamannya bisa menutupi hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat inilah yang akan membuka pintu kebahagiaan di akhirat. Berikut kisah yang disebutkan dalam hadis. Nah, cita-cita yang bagus kalau mau meninggal dunia, kita dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bapak ibu-ibu perlu pahami, setiap orang ini bisa mengucapkan kalimat ini dengan mudah ketika mati. Ini tergantung dengan kebiasaan saat hidup. Ini tergantung kebiasaan saat hidup. Dia mudah ucapkan, ditalkin nanti ketika akan mati. Ayo mbah, ucapkan la ilaha illallah. Maka dia ucapkan la ilaha illallah. Maka tidak boleh diajak ngomong lagi. Kalau sudah mau sekarat ya, ditalkin tadi la ilaha illallah, maka tidak diajak ngobrol lagi.
Biar nanti itu jadi kalimat penutup. Biar itu nantinya jadi kalimat penutup. Nah, gimana kita punya kemampuan bisa mengucapkan la ilaha illallah? Tergantung kebiasaan kita ketika hidup. Karena ada yang kebiasaannya ini jauh dari ibadah, jauh saking zikir, jauh dari mengenal Allah, maka dia dimatikan sebagaimana kebiasaan hidupnya. Ada, mohon maaf, pedagang. Pas neng pasar, dia teriak-teriak terus, jual murah, 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 murah. Pas tadi nanti ada yang talkinkan ketika dia mati. Ini cerita betul. Ya, talkin, ayo ucapkan la ilaha illallah, malah yang disebut murah, murah, murah. Terus mati. Ada yang senangnya main catur. Apa biasanya? Oh, skak. Pindah lagi, skak. Pindah lagi, skak, ster. Karena kebiasaannya sampai lupa ibadah, mau azan pun bagaimana, pokoknya main terus, mikir terus, ini catur ini bisa geraknya bagaimana. Ketika mau ditalkin tadi, hanya bisa dia ucapkan skak. Mati tenang langsung. Sesuai dengan kebiasaan ketika hidup loh Bapak Ibu. Saya contohkan, ada seorang ulama namanya Abu Zur'ah. Ini ulama hadis. Kebiasaannya setiap hari itu untuk murojaah hadis, ngulang-ngulang hadis, sebutannya selalu qala Allah wa qala Rasul. Dan kebiasaannya setiap harinya itu dia ucapkan sanad hadis lengkap. Maka ketika Abu Zur'ah itu berbaring di tempat tidurnya dan sudah menjelang sakaratul maut, datang imam-imam ahli hadis yang lainnya ingin bantu talkinkan Abu Zur'ah tadi. Namun kira-kira Abu Zur'ah seorang ulama bisa nggak nyebut la ilaha illallah ketika mati? Bisa atau tidak? Bisa. Maka orang-orang malu. Para ulama yang datang hadir untuk layat dia tadi, belum mati ini, untuk jenguk dia tadi, malu. Masa kita talkinkan ulama besar? Ya seperti kita ngomong misalnya Pak Kiai, ayo la ilaha illallah. Malu kayak begitu. Maka mereka buat cara, ini Abu Zur'ah, teruskan nanti sanad hadis yang kami sebutkan. Dia bilang, sahabatnya yang pertama sebutkan dari gurunya si fulan, dari gurunya si fulan, dari gurunya lagi, dari gurunya, sampai dia berhenti. Ingin Abu Zur'ah lanjutkan. Sahabatnya yang kedua lanjut lagi, dari si fulan gurunya, dari si fulan gurunya, dari si fulan gurunya. Kemudian pengen Abu Zur'ah lanjutkan lagi. Namun ketika itu ya Abu Zur'ah lanjutkan, dia lanjutkan sampai sanadnya selesai sampai hadis. Hadisnya itu bunyinya, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka dia sebutkan dari sepulan guru saya, dari sepulan gurunya, dari sepulan gurunya, dari sepulan gurunya, dari sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, langsung mati. Berhenti di kalimat itu. Siapa yang akhir perkataannya kalimat la ilaha illallah, langsung dia mati. Lanjutannya apa tadi? Masuk surga. Kenapa bisa seperti itu? Karena kebiasaannya, kesehariannya seperti itu. Maka ketika matinya juga sama seperti itu. Maka jadikan kebiasaan untuk ibadah, untuk zikir, biar nantinya mati juga dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin Allah menjadikan kematian kita semua dalam keadaan yang baik, ditutup dengan amalan soleh. Allahumma amin. Terus dari Ibnu Musayyib. Dari Ibnu Musayyib, dari ayahnya, ia berkata, ketika menjelang Abu Thalib paman Nabi SAW meninggal dunia, Rasulullah SAW menemuinya. Ketika itu di sisi Abu Thalib terdapat Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal. Nabi SAW mengatakan pada pamannya ketika itu,
wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, yaitu kalimat yang aku nanti bisa beralasan di hadapan Allah kelak. Baik, wahai pamanku, lihat kalimat Nabi SAW ya. Namun lihat, tadi disebutkan siapa yang menemani dia di sini, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Lihat, ini orang yang setipe loh yang menemani. Maka rata-rata kalau ada yang meninggal dunia itu akan dikelilingi oleh orang-orang yang semisal. Ya, akan dikelilingi oleh orang-orang yang semisal. Misalnya tukang bakso akan dikelilingi oleh tukang bakso. Pak supir juga, konco-konconya supir nanti ke samping kanan kiri. Ya, kepala KUA juga kanan kiri nanti. Pak Naib sama. Pak guru ya kanan kirinya gitu. Setipe. Ya, akan ngilingnya seperti itu. Maka kalau orang-orang soleh akan dikelilingi oleh orang-orang soleh, bantu dia nanti ketika meninggal dunia. Maka ini menunjukkan pentingnya punya sahabat-sahabat yang soleh, bantu kita nantinya saat sakratul maut. Nah, namun di sini Nabi SAW datang ingin pamannya masuk Islam. Wahai pamanku, ucapkanlah qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang nanti aku bisa beralasan, bisa berargumen di hadapan Allah. Jadi saya sudah ajarin kamu pamanku supaya kamu mati dalam keadaan Islam. Nah, lalu selanjutnya Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah berkata, wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak suka pada agamanya Abdul Muthalib? Mereka berdua terus mengucapkan seperti itu. Namun kalimat terakhir yang diucapkan Abu Thalib adalah ia berada di atas ajaran Abdul Muthalib. Lihat, dua orang tadi tetap bersikukuh untuk ngajak Abu Thalib mati dalam keadaan tidak masuk Islam. Dia tanya, mereka katakan, dua orang yang katakan, Abu Thalib, kamu mau tinggalkan ajaran nenek moyangmu, ajaran simbah-simbahmu dulu, yang dimana di sini ajarannya simbahnya itu Abdul Muthalib, yaitu ajaran syirik. Kamu masih mau meninggalkan itu? Diulang terus. Akhirnya Abu Thalib belum memeluk Islam ketika matinya. Terus Rasulullah SAW kemudian mengatakan, sungguh aku akan memohonkan ampun bagimu wahai pamanku, selama aku tidak dilarang oleh Allah. Aku akan mintakan ampun untukmu wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Padahal pamannya sudah apa? Mati. Pamannya mati dalam keadaan apa tadi? Bukan Islam. Asalnya tidak boleh. Terus selanjutnya, kemudian turunlah ayat yang artinya, tidak pantas bagi seorang nabi dan bagi orang-orang yang beriman mereka memintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik, meskipun mereka memiliki hubungan kekerabatan, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. berarti ini surat At-Taubah ayat 113 menunjukkan kalau ada orang musyrik yang mati, kita walaupun jadi keluarga dekat tidak boleh memintakan ampun untuknya. Tidak boleh mendoakannya lagi. Beda kalau masih hidup. Kalau masih hidup, doakan dia terus, ya Allah berikanlah dia ampunan, ya Allah berikanlah dia hidayah, ya Allah bukakanlah pintu hatinya untuk masuk Islam. Namun kalau sudah meninggal dunia tidak bisa. Kalau sudah mati tidak bisa. Terus Allah Ta'ala pun menurunkan ayat, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, ilham dan taufik kepada orang-orang yang engkau cintai. Innaka latahdi man ahbabta. Allah ingatkan pada Nabi Muhammad SAW, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Maksudnya supaya pamanmu masuk Islam itu haknya Allah. Tugas Nabi cuma menyampaikan. Namun untuk masuk Islam, Allah yang nanti membolak-balikkan hati Abu Thalib. Maka dikatakan innaka latahdi man ahbabta. Engkau tidak mungkin memberikan, tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang engkau cintai sekalipun, walaupun itu pamanmu. Terus
Dari pembahasan hadis di atas dapat disimpulkan hidayah itu ada dua macam. Pertama, hidayah irsyad wa dalalah. Maksudnya adalah hidayah berupa memberi petunjuk pada orang lain. Hidayah yang pertama namanya hidayah irsyad wa dalalah, yaitu kita ngulang, kita ngajarkan orang. Kita beritahu sesuatu, ini benar, ini salah, ini kebenaran, ini kemungkaran. Itu tugas kita, manusia tugasnya sampai situ Bapak Ibu. Jadi butuh orang lain diberikan penjelasan. Naik di atas mimbar, bapak-bapak ceramah, itu namanya beri penjelasan. Itu memang tugas kita. Atau lewat tulisan, ini kasih buku. Itu tugas kita. Namun lihat hidayah yang kedua. Hidayah taufik. Maksudnya adalah hidayah untuk membuat seseorang itu taat pada Allah. Hidayah taufik yaitu adalah hidayah untuk membuat seorang itu taat pada Allah. Untuk dia masuk Islam, untuk dia mau menerima, itu kehendak Allah, bukan kita. Untuk orang bisa sholat, untuk suami bisa sholat, untuk istri bisa pakai jilbab, itu urusannya Allah yang membolak-balikan hati, yang membuka pintu hati. Kita cuma bisa menyampaikan. Sama Bapak Ibu hadir di sini, saya yakin belum semuanya itu bisa menerima. Ada yang menerima 50%. Iya toh? Ada yang menerima 30%. Ada yang menerima cuma 10%-nya. Ada yang cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Blas nggak ada. Ya, di konsolat, ya pokoknya aku ngaji, aku ngaji. Belum bisa, belum dapat dibukakan hatinya. Ya sudah, yang penting sudah disampaikan. Itu urusan jenengan masing-masing loh. Siapa suruh ngaji? Paham nggih Bapak Ibu nggih? Ini aku guru ngomong wae lho di sini. Ya, saya cuma ngomong saja. Mau nerima ya alhamdulillah, enggak mau terima ya sudah, urusanmu dhewe ya wis rampung. Mau bertauhid ya alhamdulillah, mau terus syirik ya sudah, urusanmu. Di konsolat ya manut alhamdulillah, ya ora gelem salat ya wis. Gimana lagi? Disuruh enggak selingkuh ya selingkuh, ya wis urusan masing-masing. Kita sudah ngomong aja, capek ngomong terus. Ngaji di pelayan bahas selingkuh terus, ya ada yang selingkuh ya sudah, gimana lagi? Mau dipaksa gimana coba? Saya bukan Pak Polisi mau nangkap orang. Guru ngomong itu, wes. Jadi ada yang mau nerima ya alhamdulillah, nggak mau nerima ya sudah, tanggung jawabmu nanti. Paham nggih? Pokoknya cuma ngaji aja, jenengan ngaji itu urusan masing-masing. Ngaji di sini ibu datang nganggo jilbab, pulang copot lagi, oh terserah. Nganggo ora yo, monggo. Urusan dhewe-dhewe kok aku wis ditanggung jilbab, orang nganggo jilbab ya wes. Ada yang mau ngaji saja baru pakai jilbab, mau jagung saja baru pakai jilbab, ya sudah, gimana lagi? Nanti gamisnya, pernah ada yang dikasih jilbab besar malah jadi dipotong jadi celana loh coba. Ibu-ibu ini ya Allah, jari ini loh. Itu celana untuk suaminya lagi. Saya cuma ya Allah, ya wes gimana lagi? Kepepet kepiye tuh Pak? Aduh, lulus dadak ya. Ya tahu gitu. Ya masuk ke telinga ya gimana lagi, nggak tahu ya Pak. Yang ngaji ya sudah dijelaskan, sudah rutin ngaji di sini. Ya mau terima ya alhamdulillah. Ya disuruh meninggalkan riba, neruskan riba ya sudah urusanmu, ya susah ya kamu sendiri, ditagih-tagih terus. Iya tak? Ya. Wes. Apa wes lunas utangnya? Ya wes.
Nah, terus hidayah pertama, ini dalilnya. Hidayah pertama bisa disematkan pada manusia. Contohnya pada firman Allah yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, memberi petunjuk pada jalan yang lurus berarti manusia arahkan yang lainnya, ini loh jalan sing lurus, ini jalan tauhid, ini syirik jangan ikuti, ini jalan orang-orang soleh, ini maksiat, ini dosa besar jangan diikuti. Sudah ditunjukkan, diajarkan. Tadi diajarin sholat, ya, diajarin untuk manut pada aturan, diajarin ini dosa besar ditinggalkan, sudah diajarkan, ini tugas manusia. Terus memberi petunjuk yang dimaksud di sini adalah memberi petunjuk berupa penjelasan. Ini bisa dilakukan oleh Nabi dan yang lainnya. Terus namun untuk hidayah kedua, yaitu hidayah supaya bisa beramal dan taat, tidak dimiliki kecuali hanya Allah saja. ini loh orang mau taat tadi. Ya, tadi kan sudah disampaikan. Yang tadi mau bertauhid, tinggalkan syirik, ya Allah nanti yang akan punya kuasa di sini. Yang tadi disuruh sholat supaya patuh sholat, ya Allah punya kuasa di sini. Yang tadi suruh tinggalkan maksiat, tinggalkan riba, Allah yang punya kuasa di sini. Ya, Allah yang punya kuasa semuanya. Manusia cuma bisa menyampaikan. Terus Seperti dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, ilham dan taufik kepada orang-orang yang engkau cintai. ya, ayat berikutnya lagi. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Nah, lihat, Allah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tugasnya kita cuma nyampaikan saja. Mau ini nerima, itu nanti Allah yang berikan petunjuk. Mau ini nanti jadi sesat, itu pilihan dia sendiri, ya, dan dia tidak mau mengikuti kebenaran tadi. Paham nggih? Jadi intinya dari surat Yasin ayat 13 sampai 17 ini, ada orang yang mau menerima dakwah, ada orang yang tidak mau menerima. Ini sifat yang sudah ada di tengah-tengah kita. Kita sudah maklumi. Sama seperti bapak ibu paling di dusunnya, di desanya masing-masing, di masjidnya masing-masing, sama seperti persis. Ada yang mau nerima, ada yang tidak nerima. Ada yang larang-larang ngaji. Wah, pokoknya hati-hati ngaji ning panggang ki masalah bahaya. Ya kan, ada yang ngomong kayak gitu enggak? Ada. Ada yang mau menerima, ada yang tidak. Ya pokoknya ngaji saya kalau sudah tahu itu benar, sudah tahu itu mengikuti Al-Quran, hadis, tempat lainnya juga seperti itu. Guru-guru yang lainnya jenengan pelajari juga sama. Ambil ilmu itu, amalkan ilmu tersebut. Namun yang masalah kalau tidak ada tuntunan, tidak ada rujukan, tidak pakai Quran, tidak pakai hadis, itu yang masalah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Monggo jika ada yang mau bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan Bapak Ustadz bahwa memakai jimat itu termasuk syirik. Iya. Bagaimana dengan sekarang banyak yang menjual barang yang katanya bisa menjaga kekebalan tubuh, ada yang bisa menyembuhkan penyakit. Nah, saya tanyakan apakah itu juga termasuk jimat, Pak Ustadz? Iya. Pohon Bu. Gih, ada lagi yang kedua, ya, dua. Pak Semoga. Ustadz, Iya. ada pepatah bahwa janji adalah hutang. Janji utang. Ada janji itu kan cuma ucapan. Iya. Utang itu bisa barang, bisa uang. Iya, terus Apakah pepatah itu benar? Terus kalau orang yang berhutang uang atau barang sampai dia meninggal belum membayar atau belum lunas, itu digolongkan dengan
kelompok pencuri. Nah, terus Nah, bagaimana dengan orang yang punya utang janji atau mengingkari janji tersebut, Pak Ustadz? Apakah hukumnya? Terutama mengingkari janji yang sangat menyakitkan hati. apa yang dimaksud itu mengingkari janji yang sangat Itu menyakitkan? saja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. Mengkhianati. Baik, saya jawab dulu yang pertama. Jimat, iya itu masuk syirik. Nabi SAW mengatakan ada beberapa riwayat yang menjelaskan hal ini. Tadi satu riwayat sudah kami sebutkan. Inna tamaim wa tiwalatu syirkun. Sesungguhnya tamimah itu kalau di kalangan bangsa Arab itu ada yang pakai kalung atau gelang dengan tujuan ini dipakaikan pada anak supaya anaknya itu nggak nangis. Di sini pakai apa kalau di Gunung Kidul? Paham ya? Betulnya seperti itu. Itu namanya tamimah. Dan ini sudah digolongkan jimat. Di sini tanyakan, gimana kalau bentuknya kalung atau gelang untuk menyembuhkan penyakit? Ini harus ibu buktikan dulu. Karena tidak semua kalung atau gelang bisa kita terima. Ada klaim atau pengakuan kalau gelang tadi bisa menyembuhkan. Harus ada eksperimen, harus ada penelitian. Saya contohkan dulu. Dulu itu pernah ada batu ajaib yang punya si Ponari. Paham? Itu bisa menyembuhkan apa-apa loh itu. Ya. Tahu ya? Nah, sekarang ini batu ini coba orang ini mau menyembuhkan penyakitnya lewat si Ponari tadi. Batunya itu pernah diteliti atau enggak? Kalau enggak pernah, berarti masalah. Ya, sama dengan kalung ini. Orang ngaku ini menyembuhkan penyakit, padahal ini bukan. Berarti nanti fungsinya jadi jimat. Gelang juga demikian, kalung demikian, gelang juga demikian. Nanti fungsinya jadi jimat, masuk syirik. Maka lihat dulu, ada terbukti atau enggak? Kalau tidak terbukti berarti masuk dalam kesyirikan. Pepatah janji adalah utang. Ini ada kalimat dari para ulama menyebutkan seperti itu juga. Janji adalah utang. Ini ada kalimat dari para ulama seperti itu. Kalau tidak salah saya menemukan hal ini di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada kalimat secara bahasa Arab, al-wa'du dainun. Janji itu adalah utang. Namun di sini kan ditanyakan, tadi ada orang yang meninggal dunia, maaf, tadi berutang terus meninggal dunia atau apa tadi? Ya, janji. Hah? Meninggal janji. Janjinya itu sampai mati. Janji yang menyakitkan. Masih punya janji yang terus lanjut Bu, lanjut. Kalau utang uang sampai meninggal belum dibayar, itu kan nanti digolongkan dengan Pencuri. Tapi kalau orang yang hutang ucapan berarti mengingkari janji itu. Oh, ini beda lagi Bu. Ini beda dengan untuk lunasi utang. Berarti ini bohong tadi, mengingkari janji. Ini masalah beda. Ini berbeda dengan pembahasan utang. Tidak digolongkan pencuri, namun pembohong. Ada sifat-sifat munafik yang Nabi SAW sebutkan. Ya, ketika seorang itu berjanji wa idza wa'ada khalafa. Ketika dia itu berjanji, dia itu mengingkari. Itu yang dimaksud. Berarti ada pada dalam dirinya itu sifat-sifat orang munafik. Ada lagi yang lainnya lewat mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan Ustaz, ini di surat Yasin Iya. ayat ke-13. Kalau misalnya nafasnya nggak sampai, kemudian diwakafkan pada tadi ashab Korea. Iya. Boleh. Lebih baiknya mengulangnya dari masalah ashab Korea atau langsung lanjut di irja ahal misal. Itu lebih baik yang mana? Baik, di Al-Qur'an itu ada tanda apa?
Ada jim di situ. Coba lihat di mushaf. Korea nggak ada tanda. Langsung. Enggak, ini yang ini kopian dari komputer. Dari Al-Quran ada apa? Tanda apa? Wakaf ada? Enggak ada. Mim. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Iya. Nah, berarti tanda mim, berarti wajib wakaf. Wajib wakaf berarti Ibu. Nanti langsung lanjut ke izja'ahal mursalun. Ini saya beri keterangan di sini. Tanda-tanda wakaf, tanda berhenti yang ini disebutkan di tengah-tengah ayat, ini tujuannya diantaranya supaya maknanya benar. Karena kalau berhentinya salah, nanti maknanya jadi hancur. Ya, nanti maknanya jadi hancur. Wadrib lahum masala ashabal qaryati izja'ahamul mursalun izja'ahal mursalun. Nanti maknanya jadi berubah seperti yang tadi kita berhentinya di ashabal qaryah. Maknanya jadi berubah. Maka tujuannya tanda berhenti ini, tanda wakaf ini tujuannya supaya maknanya itu benar. Maka kalau sudah dibantu dalam mushaf Al-Quran, itu manut saja pada mushaf tersebut. Ya, insya Allah nanti berikutnya saya pakai mushaf Madinah untuk dikopi di sini. Namun biasanya kalau pakai dari komputer hurufnya agak error, jadi saya nggak bisa memakainya. Ini tanpa memakai standar dari mushaf Madinah. Nanti kalau pertemuan berikutnya mudah-mudahan bisa. Saya coba nanti dengan mushaf Madinah sehingga tandanya lebih jelas. Ada lagi? Nggak, masih lanjut. Iya Bu, monggo. Yang kedua, ini 3 hal yang diharamkan masuk ke surga. Itu yang pertama, kemudian orang yang memutuskan silaturahmi, yang ketiga orang yang pemalu. Yang saya tanyakan di sini, kalau misalnya orang yang memutuskan silaturahmi, tadi kan sampai haram ke surga. Kalau dia umpamanya juga melaksanakan sholat, tetapi juga dia sering memutuskan silaturahim itu tetap diharamkan ke surga atau? Baik, iya. Tadi kan 3 dosa ya Bu ya. Pertama syirik, yang kedua memutuskan silaturahim, yang ketiga apa? Pemabuk. Maka dosa itu bertingkat-tingkat. Tadi saya sudah singgung, dosa itu bertingkat-tingkat tadi. Yang paling tinggi syirik. Kalau syirik itu dilakukan, Islamnya batal. Tanpa perlu mencabut status Islam di KTP. Islamnya itu batal tanpa perlu mencabut status Islamnya di KTP. Kita nggak perlu cabut. Pokoknya kalau lakukan pembatal, Islamnya batal. Tanpa perlu ngaku, wah aku Islamku batal, nggak perlu. Ya, poin dia lakukan pembatal keislaman syirik, maka Islamnya itu jadi batal. Nah sekarang untuk dosa yang di bawah itu tadi Ibu sebut memutus hubungan silaturahim, hubungan dengan sedulur diputus, nggak pernah nelpon, nggak pernah hubungi sama sekali, diam-diaman, nggak mau bicara sama sekali. Maka ini tidak sampai derajatnya sama dengan syirik, ini masuk dosa. Kalau diancam tadi tidak masuk surga, berarti dosa besar. Sama juga dengan pemabuk, juga masuk dosa besar. Namun tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Jadi syirik tadi mengeluarkan dari Islam, kalau memutuskan silaturahim tidak, kalau pemabuk juga tidak mengeluarkan dari Islam. Namun keduanya memutuskan hubungan silaturahim dengan pemabuk tadi, mabuk tadi termasuk dosa besar. Terus ada lagi? Bapak ada? Bapak iki wis pinter-pinter wis apa ngantuk iki. Dari ada satu, kasih mic belakang, mic. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, saya kesini ngaji untuk yang pertama kali Saking pundi? dari Tolosari di Tirto. Oh, Tirto. Langsung saja pertanyaan pertama. Geladu. Mengenai selawat. Pertanyaan saya, apakah Rasulullah
Salat untuk dirinya beliau sendiri, mohon penjelasannya. Ya. Dan yang kedua, bagaimana perbuatan ria bisa bernilai syirik? Mungkin dari saya itu dulu, atas penjelasannya saya ucapkan. Baik. Yang pertama, bentar, saya jawab dulu yang kedua. Bagaimana perbuatan ria bisa dihukumi syirik? Ria itu masuk syirik kecil. Kenapa ria itu bisa masuk syirik? Dikarenakan ria itu pamer amalan pada orang lain. Nyumbang, masukkan dalam kotak infak. Ya, masukkan dalam kotak infak. Dia keluarkan uang 100.000. Langsung ya, diginikan dulu, langsung nyemplung. Berarti dipamerkan dulu. Bagusnya yang dilakukan oleh seorang muslim, jaga amalan jadi rahasia. Tidak perlu nampak pada orang lain. Ria dikatakan syirik kecil dikarenakan pamer amalan tidak ikhlas karena Allah. Lawan dari tidak ikhlas ya jadi syirik. Lawan dari ikhlas itu jadi syirik. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi, gimana kalau kok Nabi SAW apakah membaca sholawat untuk dirinya sendiri? Nabi SAW baca sholawat untuk dirinya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat. Tujuannya adalah untuk mengajarkan pada umatnya, ini cara bersolawat seperti ini. Karena kalau tidak Nabi SAW sebutkan seperti itu, umatnya tidak akan paham cara bersolawat. Misalnya saat tahiyat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kalau tidak diajarin seperti itu nggak akan pernah paham. Sehingga beliau bersolawat juga menyebut diri beliau sendiri. Tujuannya untuk mengajarkan. Satu lagi ada? Ya, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Mau minta penjelasan tentang surat At-Taubah ayat 113. Nah, di sini kami mempunyai orang tua, ya, mereka mengaku Islam, akan tapi beliau tidak menjalankan sholat. Sholatnya hanya 3 kali, diantaranya sholat Idul Fitri, sholat Tarawih, dan sholat Idul Adha. Ya, bagaimana Ustaz? Karena di sini kerabat tidak boleh disolatkan kalau manakala dia meninggal. Bila mana orang tua saya meninggal, apakah saya nanti tidak menyolatkan? Apakah saya tidak dikatakan durhaka, Ustaz? Karena mereka hanya 3 kali dalam setahun menjalankan sholat. Jadi saja minta penjelasannya agar nanti seandainya suatu orang tua saya meninggal, kalau seandainya dia tidak bertobat, maka apakah dosa kalau saya menjalankan sholat? Baik. Terima kasih. Minta penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hal ini sering kali saya jawab, hukumi secara lahiriah. Kalau ngaku muslim ya sudah dijalani ritual-ritualnya seperti perlakuan bagi tiang muslim. Disolatkan enggak? Solatkan. Dimandikan atau tidak? Atau langsung saja di kubur? Enggak, kita perlakukan seperti itu. Kewajiban pada tiang muslim 4, kalau sudah mati dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Perlakukan seperti itu saja. Mudah-mudahan ya, mungkin kekhilafan dahulu Allah itu ampuni dengan doa-doa saat sholat jenazah untuk dirinya. Baik, saya ada pertanyaan saking radio, Pak Parji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita sebagai anak yang kedua orang tua saya berpisah namun tidak bercerai, dan ayah saya tidak pernah memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Saya harus bagaimana selain berdoa, Ustaz? Baik. Suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, dihukumi dosa atau tidak, ibu-ibu? Dosa.
Dosane piye? Cilik apa gede? Berarti kalau bapak nggak kerja itu sudah dosa sendiri. Nggak mau cari nafkah untuk keluarga, dosa tersendiri. Kata Nabi SAW, cukup seseorang itu dikatakan kafa bil mar'i isman ayudhayyi amay yakut. Cukup seseorang dikatakan berdosa ketika dia lalai nafkahi yang ia tanggung. Berarti kepala keluarga punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Kewajibannya gimana? Liyunfik dzu sa'ati min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Hendaklah beri nafkah sesuai dengan kemampuan. Yang miskin berikanlah nafkah juga sesuai dengan kemampuannya. Berarti dia tidak pakai standar tinggi. Ya, dan ibu-ibu harus sadar kalau suami itu nggak punya rizki yang berlebih, nggak boleh nuntut tinggi-tinggi. Sifat yang harus dimiliki itu apa, ibu-ibu? Ibu-ibu? Nerimo, nggak boleh banyak protes. Nggak boleh bilang kurang terus. Ya, harus merasa cukup. Kalau ibu-ibu nggak punya sifat nerimo tadi, kepala keluarga, suami pasti nanti cari sesuatu pokoknya untuk memenuhi. Wah, istri saya itu minta motor lagi. Berarti nanti golek utangan. Wah, istri saya itu minta kalung lagi. Oh, berarti nambah utangan. Wah, istri saya minta HP anyar lagi. Oh, berarti nanti nambah utangan. Berarti nambah utang gara-gara istri. Karena nggak mau nerimo loh ibu-ibu. Nah, tadi ditanyakan gimana kalau bapaknya dulu nggak memberi nafkah, dosa. Namun apakah di sini status suami istri masih ada? Saya sarankan kalau memang masalah ini ibu istri nggak terima lagi, ibu nggak terima lagi, bisa nuntut lewat jalur resmi, lewat PA pengadilan agama, lewat jalur hulu. Hulu itu artinya gugat suami. Hulu itu artinya apa ibu? Gugat suami. Di pengadilan agama di Wonosari itu ada. Jenengan ngurus sendiri. Ya, ngurus itu. Kemudian kalau sudah selesai silakan cari suami baru lagi. Ya ada lagi. Solusinya gitu ibu-ibu. Kecuali kalau ibu mau sabar, mau minta suami kembali, baru itu masalahnya selesai. Ya, kalau mau sabar terus minta suami kembali, mau beri nafkah lagi, syaratnya seperti itu, harus beri nafkah. Kalau tidak, daripada jenengan itu gelisah terus, padahal masih ya janda 18 tahun misalnya ya. Ceritanya kayak apa kemarin, Hafsah ya. Kalau masih seperti itu ya silakan nuntut. Setelah itu apa? Rabi meneh monggo silakan. Namun urusannya harus ngurus resmi. Ya, urusannya harus ngurus resmi. Mudah-mudahan gugatannya itu bukan karena ada laki-laki lain, laki-laki pihak ketiga yang merusak rumah tangga. Mudah-mudahan bukan seperti itu. Oke. Baik, saya baca yang lewat ini dulu. Bagaimana hukum membaca Al-Quran di kuburan untuk mayit? Asalnya di kuburan, Nabi SAW itu katakan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Berarti di kuburan itu tidak ada ibadah seperti di rumah. Ibadah itu bukan di kuburan, ibadah itu di rumah, di masjid. Sehingga jangan perlakukan kuburan itu jadi tempat ibadah. Mau berdoa minta pada Allah bukan dengan wali yang ada di kubur tadi. Minta di masjid. Mau berzikir, berzikir di masjid. Mau baca Al-Quran, baca juga di masjid. Yang ada ketika di alam kubur, ketika kita itu ke pemakaman, mau ziarah, banyak-banyak doakan keselamatan untuk si mayit. Ada doa khususnya. Kalau nggak paham doa khususnya, bisa baca doa yang dipahami. Yang penting doanya itu dibutuhkan oleh jenazah tadi.
Bagaimana bacaan iftitah dalam sholat yang benar? Bacaannya banyak. Bisa dengan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ksilni min khotoyaya bil ma'i wa salji wal barad. Bisa juga subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Bisa juga Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus baca ta'awudz. Yang ketiga ini yang saya sebut, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, dan riwayatnya itu riwayat yang sahih disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya, ini juga bisa dipakai. Ada yang super panjang lagi, ada juga doa iftitah untuk sholat malam. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfila. Ya, kemudian doanya dilanjutkan sampai pada kalimat innaka tahdi man tasyau ila siratim mustaqim. Ya, ada tentang bacaan ini. Sebenarnya saya punya buku sifat sholat Nabi, namun belum saya terbitkan, baru dalam proses penyusunan dan pengeditan. Bagaimana hukumnya seorang istri tengah malam pergi ke pasar mencari kebutuhan keluarga, terus siang bekerja ke tempat orang, sementara suami di rumah hanya nganggur saja. Bagaimana solusinya? Sementara saya tanya suami, katanya terasa saya kalau kuat jalani. Ini bagaimana Ustaz? Terus apa solusinya? Solusinya suami yang kerja, bukan istri yang kerja. Solusinya istri itu di rumah, suami yang pergi ke pasar. Berarti ini namanya suami yang tidak tanggung jawab. Ini jadi suami rumah tangga. Iya, kok ganti rok wah ini suaminya tadi. Saya dulu pernah mengurusi gaji pegawai di suatu instansi pemerintah. Setiap ada karyawan yang akan mengajukan utang, saya ikut menandatangani, dan itu harus ada tanda tangan saya sebagai bendahara gaji sebagai syarat pencairan pinjaman. Apakah saya masuk dalam riba? Apakah pimpinan instansi sebagai avalis ya, juga masuk riba? Itu menolong dalam utang riba. Ya, menolong. Karena riba itu dilaknat 4 orang. Yang makan riba, yang meminjam, yang nyatat, yang jadi saksi. Ini jadi saksi. Adakah sholat sunnah 2 rakaat setelah asar? Sholat sunnah 2 rakaat setelah asar bisa untuk beberapa sebab. 1, khusus untuk Nabi SAW. Beliau punya kekhususan, boleh lakukan sholat sunnah ba'diyah asar 2 rakaat. Yang kedua, khusus untuk orang yang ganti sholat zuhur, ba'diyah zuhur, diganti setelah asar, boleh. Yang ketiga, untuk orang yang belum sholat asar. Ya, untuk orang yang belum sholat asar. Misalnya dia baru bangun tidur jam 4, dia langsung sholat asar. Itu baru bisa melakukan sholat ba'da asar. Bagaimana bila ada seorang anak yang terbuang, tidak pernah diakui orang tuanya, sedangkan si anak sudah tahu orang tuanya siapa? Sedangkan umur si anak sudah 40 tahun, hidupnya tersiksa dan sakit hati. Setiap saat selalu menangis dari kecil, tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tua atau pengertian sedikit seperti itu. Apakah orang tuanya bisa masuk surga? Yang jelas orang tuanya salah, tidak mau mengasuh anaknya sendiri. Sekarang apakah anak ini balas kejelekan dengan kejelekan juga? Tidak. Orang tuanya tetap dikatakan orang tua, walaupun itu nyakiti dia, walaupun zolimi dia, walaupun menyiksa dia, tetap harus berbakti pada orang tua. Anak tidak bisa sampai membantah orang tua dalam hal ini. Walaupun dia katakan orang tua saya nggak pernah ngasuh saya, itu bukan urusanmu, itu dosa orang tua sendiri. Tugas anak itu adalah berbakti pada orang tua. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, diriwayatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, disebutkan ridho Rabbi fi ridho walidi, wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Murka Allah dilihat dari murka orang tua. Berarti kalau dia itu senangi orang tua ketika itu, maka Allah juga akan memudahkan urusannya. Namun kalau dia buat orang tua itu nggak senang, berarti juga Allah akan membuat hidupnya juga jadi susah. Apakah boleh
Apakah boleh membaca Yasin setelah ada orang hajatan? Semisal habis nikah, habis nikah. Apa ini? Apa ini? Kalau setelah nikahan tidak ada amalan-amalan khusus. Ya. Tidak ada juga memulainya dengan surat tertentu atau mengakhirinya juga dengan surat tertentu, tidak ada. Saya punya utang yang kami titipkan di sebuah bank atau asuransi. Saya dengar bunga bank atau yang lainnya termasuk riba. Padahal uang yang aku titipkan di sebuah bank itu demi biaya sekolah anak-anak kami. Sedangkan aku tidak punya kemampuan berbisnis atau usaha lainnya. Bagaimana solusinya agar uang tadi yang tidak miliki tidak habis? Kalau darurat untuk nitip pada lembaga tadi silakan. Namun keuntungan dari nitip tadi tidak boleh diambil. Ya, keuntungan dari nitip tadi tidak boleh diambil. Yang dimaksudkan keuntungan sini adalah bunganya atau bagi hasilnya tidak boleh diambil. Tidak boleh dimanfaatkan. Jadi dia cuma nitip saja. Kalau ada kelebihan tidak diambil. Apa hukumnya bagi orang yang jagong atau membantu orang yang punya hajat selamatan untuk orang mati? Saya lihat posisi kita sebagai apa. Yang pertama, kalau bisa ngomong jadi tokoh silahkan, mau tidak ikut. Namun kalau jenengan itu cuma pengikut saja, nggak ada punya kekuatan apa-apa di masyarakat, mending jadi pemain belakang. Ya, paham pemain belakang? Nah, cadangan aja di belakang, nggak usah ngurus-ngurus di depan. Apa doanya bila motong kambing untuk akikah selain membaca bismillah? Baca bismillah, Allahumma taqabbal min siapa? Anaknya namanya disebut. Apakah orang yang melaksanakan sholat Jumat 40 kali tak pernah lowong sama pahalanya dengan naik haji? Sama enggak? Wallahu a'lam, saya belum ketemukan hadisnya. Waktu kecil dulu ada orang karena 40 kali sholat Jumat kabeh ya iso. Coba 40 kali pernah enggak sholat Jumat 40 kali? Setahun 40 kali kok masa pernah absen? Masa sama dengan haji? Ini saya belum tahu nih hadisnya. Terakhir, waktu kecil dulu ada orang tua punya akik atau punya keris, bisa untuk menyedot apa ini? Racun, gigitan ular atau kalajengking. Apa itu termasuk perbuatan syirik? Apa benar akiknya bisa narik? Bisa. Kerisnya juga bisa? Bisa. Bagaimana ampuhnya itu? Ya. Bisa yang ada di luar dapat diambil dengan racun itu lagi. Diambil pakai apa? Tempelkan itu. Tempelkan saya gini. Ya. Akik bisa? Ada yang bisa. Berarti akiknya ada pengisinya. Mestinya. Ya mestinya toh Pak. Masalah berarti nggak boleh. Apa itu Pak? Bentar. Seorang. Assalamualaikum. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh membaca Yasin setelah ada orang hajatan dan semisal habis nikah pertanda terima kasih pada Allah? Tidak ada tuntunannya. Ya, tidak ada tuntunannya. Taib, itu saja yang kami sampaikan. Insya Allah malam Sabtu ada kajian di Karangrecek seperti biasa pada Ngisa. Sabtu Kliwon besok khusus muslimah, Bapak pun bisa hadir. Akan dilanjutkan kajian muslimah di Masjid Besar Al-Huda Pelayan pada asar sampai jam 4:30 sore insya Allah. Demikian kita cukupkan, mungkin semua mendapatkan berkah dan kebaikan dan Allah memudahkan dalam setiap urusan dan dijauhkan dari segala macam keburukan. Kita tutup kalian doa kepada majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.